Baiklah Pak Zuhri, sesuai dengan apa yang telah panjenengan rencanakan kemarin, hari ini kita akan berdiskusi, akan melakukan sharing berkaitan dengan rencana melakukan kegiatan pembelajaran di kelas jenengan. Nah, kira-kira sebelum panjenengan melaksanakan pembelajaran, tentu persiapan-persiapan sedemikian rupa sudah panjenengan laksanakan dengan baik. Nah, kira-kira mumpung kita bisa sharing Pak, ini nanti sebelum jenengan pelaksanaan pembelajaran, kalau bisa saya pengen mengerti Pak, bisa tahu tentang besok itu Pak Zuhri mau mengajar itu pelajarannya apa Pak? Besok insya Allah itu rencananya sesuai jadwal yang di kelas saya, kelas 6 itu Pak, itu jam pertama itu pembelajarannya itu ilmu pengetahuan sosial. Kebetulan itu tentang materi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu bahas tentang sosial budaya yang ada di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Baiklah Pak, jadi pelajarannya ilmu pengetahuan sosial. Tentunya Pak Zuhri besok sudah membuat rencana pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan kepada murid itu apa Pak? Ya, sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, di situ kan ada tujuan pembelajarannya yang saya inginkan itu seperti ini, yaitu tujuan pembelajaran adalah murid mampu mengaplikasikan, murid mampu menganalisis negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan media pembelajaran The Greek Edutainment, dibantu dengan berbantuan kartu materi dengan baik. Jadi sudah panjenengan persiapkan secara matang Pak ya? Insya Allah Pak. Kemudian setelah tujuan pembelajaran Pak Zuhri tentukan, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dari kegiatan pembelajaran yang besok mau panjenengan laksanakan itu bisa diberitahukan kepada saya Pak. Ya. Itu area yang ingin dikembangkan Ya, sesuai dengan arahan Pak Ajis ya, area pengembangan yang insya Allah akan saya laksanakan besok itu mengembangkan potensi sosial emosional siswa. PSE berarti. PSE betul Ya. Pak. Kemudian siswa mampu melaksanakan pembelajaran secara aktif tentunya dengan berbantuan kartu materi, terus kemudian berbantuan media The Greek Edutainment yang sesuai dengan kondisi permainan kultur yang ada di Kudus. Kemudian yang ketiga itu siswa dapat dan mampu percaya diri mempresentasikan hasil belajarnya. Terus yang keempat itu siswa mampu bekerja sama dalam kelompok yang tentunya harus mencerminkan diferensiasi baik proses, produk maupun kontennya dalam pembelajaran. Cukup luas dan menjangkau, hampir ada kalau tidak 3-4 yang ingin dikembangkan Pak Ya, Zuhri. rencananya seperti itu. Bagus, semoga bisa terlaksana dengan baik Pak. Nah, Amin, amin. tentunya dalam mencapai area pengembangan tersebut Pak Zuhri, kan kita tidak bisa hanya mengandalkan satu teknik atau strategi saja. Kira-kira strategi seperti apa yang Pak Zuhri persiapkan atau besok akan digunakan sehingga pelaksanaan pembelajaran itu sesuai dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Monggo Pak. Agar area pengembangan dan tujuan pembelajaran itu tercapai, kemudian kan ada strategi yang kita gunakan. Ya, seperti pembelajaran yang telah lalu juga, strategi yang pertama paling tidak itu membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang tentunya itu berdiferensiasi baik konten, produk maupun prosesnya yang terintegrasi dengan KSE,
kompetensi sosial emosional. Terus kemudian yang kedua, tentunya menyiapkan dan membagi murid dalam beberapa kelompok yang heterogen sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenali dan menyiapkan sarpras yang ada di sekolah saya seperti LCD, terus PowerPoint-nya juga dipersiapkan, bannernya juga dicetak. Itu kan ada permainan degree gitu Pak, itu bannernya dicetak dulu, Medianya sudah terus kartu materi juga sudah disiapkan. Kemudian metode dan cara diskusi secara berkelanjutan dengan anak itu ketika presentasi juga disiapkan, dan ruangan juga tadi sudah mulai dipersiapkan Pak untuk pembelajaran besok. Oke. Saya rasa sudah dipersiapkan secara teratur, sistematis, dan tertata dengan rapi. Banyak hal yang telah panjenengan persiapkan sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Semoga pelaksanaan besok tidak ada halangan. Kesehatan juga penting, karena apapun yang sudah kita rencanakan, ketika kita tidak sehat ya mungkin waktu bisa bergeser atau akan mundur lagi. Saya rasa itu Pak Zuhri, saya sangat respect, dan semoga praktek besok pembelajaran di panjenengan dapat berjalan sesuai apa yang sudah panjenengan rencanakan. Amin. Terima kasih Pak atas kesempatan ini panjenengan bersharing bersama saya. Mohon doanya untuk pembelajaran besok Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kali ini agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang, mari kita baca tujuan pembelajaran setelah melakukan permainan degree edutainment berbantuan kartu materi. Peserta didik mampu menganalisis kondisi geografis dan kehidupan politik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 1 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia atau menuju dengan berbeda atau perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembagian sosial, serta pengembangan. Setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, informasi apa saja yang kalian peroleh? Ya, Mas Agik, silakan berdiri. Apa Mas? Satu nasib. Satu nasib yang bagaimana Mas Agik? Sama-sama pernah dijajah. Sama-sama pernah dijajah. Ada yang setuju dengan jawaban Mas Agik? Iya, Mbak Amel tunjuk jari, silakan berdiri Mbak Amel. Tidak
setuju Pak, karena ada satu negara yang tidak pernah dijajah. Tidak setuju karena pernah ada satu negara yang dijajah. Jawaban yang mana kira-kira yang kalian setuju? Yang Mbak Amel tidak pernah dijajah, Mas Adit sama-sama pernah dijajah. Yang tidak pernah dijajah negara mana Mbak Amel? Thailand. Negara Thailand. Betul seperti itu? Ya, tepuk tangan untuk keduanya. Terima kasih. 1, 2, 3. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Ini sudah dibentuk kelompok ya? Ya. Kelompok yang sini namanya kelompok. So. Yang sebelah sini namanya kelompok. Singa. Singa, pas sekali benar ya. Kemudian yang Mbak ini namanya kelompok apa? Singa matahari. Oke, Bapak akan membagikan LKPD. Nanti jangan lupa LKPD dibaca, ditulis nama anggota dan nama kelompoknya. Nama lengkap gitu. Sebelum kita melakukan permainan bibit, dibaca aturan permainannya. Dibaca dulu langkah-langkahnya. Oke, kita sekalian menulis nama kelompok, kemudian anggotanya, kemudian langkah-langkah kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kalian nanti mengambil kartu materi negara anggota ASEAN. Kartu materinya ada di sebelah sini. Bentuknya seperti ini. Dan ini, misalkan kalian ambil negara Vietnam. Nanti masing-masing dari kelompok salah satu membacakan dari negara Vietnam, ya. Kemudian kalian baru melakukan permainan hibrid. Setiap permainan diberi waktu 5 menit. Nanti petugasnya yang akan memulai ketika di sprint dan kalian memulai. Dan dari masing-masing kelompok nanti ada 3 pemain. Pemain pertama, pemain kedua menggunakan papan nama ini ya, papan nomor ya. Menggunakan papan nomor. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Boleh 4 pemain, boleh 3 pemain. Silakan bermain. Mulai dari salah kepala negara Sultan Haji Nasional Indonesia menjadi Wantula. Bukan apakah saya berkawan bahasa Melayu, Inggris, mata uang tunai, dolar, dengan wilayah 5.765 km. Jumlah penduduk 422,675 juta jiwa. Hari kemerdekaan Negara 1984 nasional awal Negara Sultan. Bahasa Melayu, Inggris. Bahasa Melayu, Inggris. Ayo, ayo, ayo.
pemain yang pertama lagi bermain di kelompok ini. Ya, mulai. Ya, nomor 1. Break. Ya, cukup. Belakang dulu. Main lagi ya. Kalian main lagi. Bapak udara, paus. Jangan lupa tangan ketika pemain sudah mulai bermain ya. Dan tidak mulus tepuk tangan. Dan tidak mulus tepuk tangan. Jadi berbulis. Semuanya, habis sudah siap ya? Kita akan menggunakan evaluasi Bidis 596900. Jika sudah, klik mulai. 596900. Yang sudah masuk Iksan, Rizky, Aksin, dan Abimanyu. Mulai. Yang sudah masuk Abimanyu, Iksan, Rizky, Aksin, Vivi. 5969. Oke, siap? Siap? Cukup ya hasil evaluasi kali ini. Dari 11 pemain sudah bisa menjawab semua, ada 1-2 yang masih salah. Tapi Bapak saya yakin kalian sudah di atas. Untuk pertemuan berikutnya, pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan? Pembelajaran
di luar kelas. Ya, oke, nanti Bapak usahakan sebelum mengakhiri pembelajaran, tolong semuanya berdiri. Satu kali tepuk semangat. Terima kasih, silakan duduk. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan kalian perhatikan alat tulisnya dan infonya, kemudian salah satu untuk memimpin berdoa. Silakan langsung berdoa. Siap, gerak. Sudah mulai. Allah ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Oke, sekarang Bapak akhiri pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Adi Abdul Aziz, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus, instansi SD 3 Undan Tengah. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan guru sejawat dan ibu pengajar praktik, beliau Ibu Juwati, sarjana pendidikan, magister pendidikan, menemani dan membersamai serta membimbing kami dalam kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Baiklah, agar lebih jelasnya, mari kita segera melaksanakan kegiatan tersebut. Selamat pagi Pak Zuhri. Selamat pagi Pak Hadi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun di luar hujan tapi harus tetap semangat. Ya, Pak. Walaupun hujan tetapi tidak menghalangi kita untuk tetap bergerak dan menggerakkan. Setuju Pak ya? Ya, Pada poin itu kita tidak boleh ada perbedaan Pak. Ini gini Pak, tentunya saya dari tadi mengamati Pak Zuhri dari kejauhan kok sudah buka-buka kertas catatan dan sebagainya. Ini apakah ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin panjenengan laksanakan Pak? ya betul sekali. Ini adalah rencana pengembangan diri. Ada tabel-tabelnya Pak. Rencana pengembangan diri saya terkait dengan aktivitas pembelajaran yang kemarin sudah saya laksanakan dengan didampingi oleh Pak. Bagus. Berarti secara garis besar panjenengan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang kemarin panjenengan utarakan dengan saya. Maka hari ini pantaslah kalau kita berbincang-bincang tentang apa yang Anda rasakan ketika sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tentunya Pak. Kemarin panjenengan sudah melaksanakan kegiatan dengan aktivitas pengembangan yang saya amati cukup bagus juga Pak. Bisa panjenengan curahkan perasaannya setelah melakukan pembelajaran Pak. Ini Monggo. berbagi pengalaman ya. Iya Pak, betul Pak. Aktivitas pengembangan yang kemarin saya coba untuk berikan ke siswa pembelajaran kemarin kurang lebihnya adalah pertama itu sekitar memberikan motivasi kepada murid peserta didik, kemudian tentunya kita menggunakan media pembelajaran. Medianya kemarin itu berupa permainan hibrid Yang pakai banner dicetak besar itu Pak ya? Iya, banner Cukup bagus Pak itu Pak. Oke, terima kasih. Kemudian setelah itu anak-anak itu diajak berdiskusi dalam kegiatan pembelajaran itu. Mereka saling bertukar pendapat, ada yang berpresentasi, ada yang mengomentari. Terus pengembangan yang saya kembangkan yang kedua adalah mencoba menjadikan pembelajaran itu berdiferensiasi. Paling tidak itu mengakomodir semua kebutuhan dari siswa, karena kemampuan siswa sendiri itu
ternyata berbeda-beda. Kemudian paling tidak juga terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional di dalam pembelajaran yang saya. Berarti Pak Zuhri sudah melakukan elaborasi terhadap kegiatan yang kemarin panjenengan laksanakan. Iya, dengan bimbingan dari Pak Iya. Haji. Tentunya apa yang Anda sampaikan itu memang sangat tepat, Pak. Saya melihat ada area pengembangan yang sudah panjenengan munculkan. Tentunya ketika Anda memunculkan di dalam area pengembangan tadi, Iya. tentunya ada maksud dan tujuan mengapa panjenengan mengambil area pengembangan tersebut, Pak. Oh iya, Pak. Monggo bisa jenengan. Tentu dari Jabarkan. kegiatan tersebut paling tidak saya juga punya tujuan. Contohnya yang guru memberikan motivasi pada siswa. Nah, tujuan saya adalah pada waktu itu adalah agar apa? Anak-anak itu lebih semangat dalam kegiatan belajar di kelasnya. Berarti motivasi membuat siswa lebih Lebih semangat, Pak. gitu. Karena terkadang siswa ketika kurang bermotivasi, kurang dimotivasi oleh guru dan lain sebagainya, kegiatan belajar mengajarnya itu kurang bersemangat. Kemudian ketika saya memberikan media pembelajaran yang berupa di-grid, yang terus ada banner dicetak, Iya, betul. praktek itu Tujuannya agar mempermudah penangkapan dari materi yang saya berikan. Berarti Kemudian mudah. efektivitas dalam pembelajaran, kemudian efisiensi waktu, anak menjadi lebih senang, kemudian daya tangkapnya itu mereka itu secara langsung walaupun praktek, tapi daya tangkapnya itu lebih cepat daripada tanpa menggunakan media itu. Media. Berarti media sangat membantu dalam sangat membantu penyampaian dalam materi. penyampaian materi. Seperti itu, Pak. Kemudian setelah itu anak-anak berdiskusi, ada yang presentasi, ada yang menanggapi, kemudian ada tanya jawab. Di situ paling tidak melatih satu, pertama kepemimpinan murid, terus anak berlatih tanggung jawab, kemudian berkolaborasi dengan kawan-kawannya, anak berlatih untuk saling menghargai pendapat, terus critical thinkingnya juga muncul. Jadi intinya ketika berdiskusi itu dijadikan salah satu area pengembangan, Betul. Pak Udin bertujuan untuk menumbuhkan kepemimpinan, menumbuhkan semangat di dalam kerja kelompok itu, Pak ya. Iya, betul sekali. Kemudian Selanjutnya, Pak. saya mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi, yang tentunya terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Tujuannya adalah tadi melayani kebutuhan murid yang notabene-nya itu bakatnya, minatnya itu berbeda-beda. Heterogen, tidak sama, Pak ya. Tidak sama di kelas saya, walaupun kelasnya itu muridnya sedikit, tapi kemampuan dan daya tangkap minat itu berbeda-beda. Terus paling tidak melatih dan menyiapkan mental sosial emosional anaknya itu dilatih ketika di dalam kelas, agar nanti menjadi anak-anak yang bahagia selama dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Berarti tujuan Pak Saifuddin dalam menentukan sebuah area pengembangan itu sangat mulia, Pak. Saya apresiasi dan respect sekali. Terima kasih, Pak. Setelah jenengan sampaikan apa yang menjadi tujuan pengambilan area pengembangan, tentunya ketika merencanakan, kemudian ketika melaksanakan sampai pada tahap pembelajaran di kelas, tentu Pak Zuhri apakah sudah puas atau sudah merasa cukup atau perlu ada kajian yang lebih mendalam lagi agar ke depan itu mungkin bisa lebih baik lagi dibandingkan apa yang telah panjenengan laksanakan. Monggo bisa jenengan sampaikan. Hari ini kita kan tidak boleh berpuas dengan hanya satu kegiatan, kan seperti itu, Pak. Paling tidak, walaupun ini yang saya lakukan pembelajarannya itu sudah didampingi Pak Ayes, saya itu sebenarnya masih kurang puas karena masih ada hal-hal yang bisa dikembangkan lagi. Nah, dari situ kemudian
saya dari titik itu saya mencoba untuk paling tidak pembelajarannya ke depan berusaha lebih baik lagi Pak daripada yang kita lakukan hari kemarin. Dari Pak Zuhri menyampaikan itu, saya menangkap feedback Pak, Ya. bahwa area pengembangan yang sudah direncanakan sedemikian rupa, tentunya di dalam pelaksanaan di lapangan ada hal-hal yang terkadang belum berjalan mulus Pak ya, Ya. 100%. Nah, tadi Pak Zuhri sudah mengambil titik poin yang bagus, yaitu akan satu, yaitu tidak merasa puas dengan apa yang dilaksanakan, selalu belajar, menggali lebih dalam lagi, berusaha meningkatkan kegiatan belajaran. Tentunya dari sekian banyak yang tadi Pak Zuhri jabarkan, itu kira-kira bisa diceritakan kepada saya atau kepada kita semua di sini sebagai pengalaman Pak. Nanti yang ingin Pak Zuhri kira-kira dari pembelajaran kemarin yang wah kelihatannya saya untuk hal ini masih kurang, harus saya perbaiki lagi, dan mungkin strateginya seperti apa Pak? Monggo. Banyak hal ya Pak, mulai dari persiapan itu yang persiapannya menyiapkan media, kemudian modul ajar atau RPP-nya itu harus dipersiapkan sedini mungkin agar nanti pembelajarannya itu berjalan lancar. Kemudian dalam prakteknya juga paling tidak kemarin kan ada kartu materi, nah itu hampir tertinggal juga. Nah yang dari pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu masih banyak 1-2 ketinggalan, itu LKPD-nya anak-anak yang saya sampaikan dengan yang mereka baca itu daya terimanya itu berbeda. Ada yang sudah mudeng, ada yang sudah memahami, ada yang belum. Jadi pada waktu praktek bermain di Greek itu tadi Pak, itu anak-anak banyak yang mengalami kesulitan karena medianya itu juga baru menurut mereka, dan saya juga menyampaikannya itu kurang memahami. Jadinya anak-anak yang seharusnya berjalan lancar tadinya itu agak terhambat. Jadi itu Ya, menjadikan sesuatu yang nanti akan diperbaiki ke depan Pak ya. Betul sekali. Tentunya hal itu sangat menggembirakan Pak Zuhri, dengan kita menyadari ada kekurangan, menemukan, kemudian segera mencari solusi. Solusi. Dan itu saya rasa bukan hanya panjenengan, saya dan sebagian banyak rekan-rekan guru pun terkadang mengalami hal yang sama Pak Zuhri. Nah, sekarang sebagai seorang pendidik Pak yang kemarin sudah melakukan pembelajaran, dan setelah Pak Zuhri itu mengikuti kegiatan supervisi akademik, Ya. apakah Pak Zuhri merasakan ada perbedaan sebelum mengikuti supervisi akademik dengan setelah mengikuti supervisi akademik? Apa yang Pak Zuhri bisa rasakan dalam kegiatan belajaran? Apakah wah sama saja ternyata tidak ada perbedaannya, atau justru ada yang lebih baik lagi, bagaimana Pak? Monggo. Oh ya, tentunya ketika sebelum melakukan supervisi dan setelah disupervisi oleh Pak Aziz tadi ada banyak perbedaan Pak. Perbedaannya adalah, oh ini dulu berarti pembelajaran yang saya lakukan sebelum melakukan supervisi itu salah. Bukan salah ya Pak, kurang benar Ya. di siswa karena tidak mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi yang notabene-nya dikoneksikan dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian dalam menggunakan media pembelajaran, saya itu kurang dari kemarin tidak berpihak pada murid. Tapi sekarang setelah diberi Pak Aziz, paling tidak saya mampu menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang dari kemarin itu motivasi siswanya itu kurang, tapi sekarang motivasi belajar siswanya itu bertambah. Yang asal mulanya tidak suka dengan pembelajaran IPS karena monoton bagi mereka, itu banyak yang berminat suka. Jadi dari sekian pembelajaran itu pembelajaran setelah supervisi itu mengalami peningkatan. Di kelas saya juga menjadi lebih hidup kelihatannya seperti itu Pak. Berarti kalau biasanya kita pesan Gojek atau Grab itu bintangnya di rating berapa Pak ini Pak? Sekarang kalau bisa mengelola
kelihatannya saya sekarang sudah berada di bintang berapa Pak? Ini teringat GrabFood ya, Iya. kan bulan puasa. Iya. Ini berarti di rating sekitar 80 Pak. Daripada kemarin, kalau kemarin supervisi ya sekitar di angka 15 atau 20. Tapi sudah ada banyak peningkatan. Jadi cukup Iya. signifikan Pak ya. Ya, alhamdulillah bagi saya itu loh Iya, Pak. betul. Apa yang panjenengan sampaikan itu pada dasarnya memang sudah bagus Pak. Tentunya dalam pengembangan ke depan itu kira-kira apakah Pak Zuhri butuh dukungan atau butuh peran serta pihak-pihak tertentu, apa yang bisa panjenengan lakukan untuk hal itu Pak? Silakan. Ya. Kita notabene adalah guru kelas di sekolah dasar. Kita bekerja, mengajar tidak terlepas dari rekan guru, murid, kepala sekolah, orang tua siswa, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Tentunya itu adalah modal dasar kita. Kita membutuhkan mereka, dan daya dukung dari seperti itu semua justru yang kita butuhkan. Kita tidak bisa terlepas dari mereka, rekan sejawat, tim kelas yang solid, terus kawan-kawan yang kompak, itu yang sebenarnya kita butuhkan di depan ketika melakukan pembelajaran. Berkolaborasi bukan hanya dengan kita dengan siswa, kita dengan kepala sekolah, kita dengan rekan sejawat, tapi semuanya itu paling tidak memberikan kontribusi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Artinya semua stakeholder sekolah kita butuhkan, Pak. Dengan cara prasarana, rekan kerja yang kompak, itu yang kita butuhkan. Jadi sudah sangat holistik, merangkum secara Seluruh. hierarkis. Betul. Kalau istilah orang Jawa, toto temoto, empan papanya sudah bagus. Oleh karena itu, akhir dari perbincangan kita Pak, semoga ini menjadi titik awal kita, bukan akhir Pak. Ya. Semoga Gusti Allah meridhoi, merestui, Amin. memberikan jalan yang mudah bagi kita untuk melaksanakan apa yang telah kita pelajari beberapa bulan terakhir ini Pak. Ya. Saya kira pertemuan yang sangat membahagiakan, semoga kita semakin dimudahkan Pak. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup untuk perbincangan kita hari ini. Mungkin ada kata-kata terakhir Pak? Ya, saya terima kasih kepada Pak Hadi karena sudah mendampingi saya melakukan pembelajaran, meng-coach saya. Akhirnya sampai ke titik ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih, sukses juga untuk Pak Aziz. Ini sama. Terima kasih dulu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.